Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Ini adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh Bro Tommy Wong, salah satu founder dari Tanya Mentor. Hari ini saya akan mengajak salah satu teman baik dan teman baru dari komunitas Tanya Mentor, namanya Bro Nurdin. Instagramnya @huangnurdin. Saya barusan saja kenal dengan Bro Nurdin ini, bahkan belum sempat melakukan komunikasi secara mendetail. Tapi saya tetap merasa sangat beruntung karena hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa mengajak Bro Nurdin untuk hadir di acara IG Live Tanya Mentor malam ini, sehingga saya bisa belajar dari kisah hidup, dari perjalanan karir dan bisnis dari seorang bernama Huang Nurdin. Teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan sedikit manfaat ataupun mendapatkan ilmu-ilmu dan tips-tips baru apabila Anda ikutan di IG Live yang dilakukan oleh Tanya Mentor ini. Karena mungkin bisa saya bilang, setiap orang itu walaupun posisinya apa, pasti akan mempunyai kisah hidup dan pengalaman hidup yang sangat berguna, yang bisa sangat berguna bagi kita. Ini Bro Nurdin sudah bergabung, saya akan ajak Bro Nurdin untuk segera IG Live bersama. Pada teman-teman yang hadir malam ini, terutama Bro Eriadi dari Sentral Apple Aceh, yang sudah sangat setia hadir di setiap IG Live Tanya Mentor, dan beliau juga salah satu host dan mentor di Tanya Mentor ini. Halo Bro Nurdin, selamat malam. Malam. Gimana Bro? Suara saya bisa kedengaran dengan jelas Bro? Oh, Apakah bisa jelas suara saya? oke, jelas. Kalau punya saya jelas nggak? Bisa ya? Jelas, mantap. Mudah-mudahan hari ini kita nggak terganggu dengan masalah internet, karena IG Live beberapa kali terakhir ini cukup banyak gangguan di internet. Seperti semalam, Bro Eriadi dengan Sis Elvi Angelina juga habis-habisan dihantam dengan masalah internet. Oke, ini Bro Eriadi juga udah mengatakan jelas suara dua-duanya. Oke, ini hari ini juga agak mendadak nih Bro ya, kita melakukan IG lagi nih Bro. Dan saya dengan Bro Nurdin juga, karena Bro Nurdin ini juga baru bergabung di komunitas Tanya Mentor, dan Bro Nurdin juga posisinya di Jakarta, di Cikarang Bro ya, lokasinya Bro ya. Ya, di Cikarang. Ya, betul Jadi di Cikarang saya. Sedangkan saya sendiri kan di Medan, jadi sampai sekarang ini masih belum sempat melakukan pertemuan langsung, dan secara di grup juga, karena Bro Nurdin masih baru, saya juga belum banyak komunikasi. Tapi malam ini saya sangat beruntung sekali Bro, karena bisa mengundang Bro Nurdin untuk berbagi kisah hidup dan perjalanan bisnis dari Bro Nurdin. Dan saya yakin akan teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini akan bisa mendapatkan banyak hal-hal dari kisah-kisah yang nantinya akan Bro Nurdin ceritakan. Bro, mungkin sebagai awalnya saya ingin bertanya dulu, Bro Nurdin ini pada saat ini bisnis apa yang Bro Nurdin jalankan Bro? Halo. Kurang kedengaran ya suaranya? Sorry Bro Agus. Ya, agak putus tadi. Oke. Ya. Saya tanyakan untuk saat ini. Tapi kalau punya saya jelas ya? Jelas. Untuk saat ini bisnis apa yang lagi dijalankan? Bisnis apa yang sedang dijalankan oleh Bro Nurdin? Bro Eriadi bisa bantu, suara saya putus-putus atau jelas? Ya, kalau punya Bro Agus sih di saya tadi sempat agak putus-putus.
Itu. Kalau punya saya ada gangguan nggak ya? Jelas sih, jelas. Suara Bro Nurdin jelas. Ini sudah bisa, apakah sudah bisa terdengar lebih jelas suara saya? Oh, itu dari Sekarang Ariadi bilang kedengar. suara saya jelas kok katanya. Oke, Bro Oh, Nurdin, berarti mungkin gangguan di Bro, saya dong kayaknya. nggak apa-apa, kita jalankan aja. Dua-duanya jelas kok katanya. Bro Nurdin, saat Oke, ini oke. apa bisnis yang Bro Nurdin lagi jalankan ini, Bro? Supaya teman-teman yang hadir di IG Live malam ini bisa tahu gitu, Bro. Oke. Tapi sebelumnya makasih banyak ya udah diterima di komunitas Tanya Mentor ya, sudah diundang juga ke dalam. Ya, saya masih baru ya. Mohon bimbingannya buat rekan-rekan semua gitu. Nah, kalau untuk cerita dikit, kalau saya basic bisnisnya awalnya dari toko bahan bangunan, alat teknik, bahan bangunan. Terus tahun 2009 dikasih kepercayaan untuk pegang satu sub ya, masih agen lah. Agen untuk penyebaran produk satu merek cat di area sekitar Bekasi sampai Kerawang Cikampek gitu. Nah, dari 2009 start dari itu saya mulai masuk main distribusi barang yang lain juga, yang produk yang kita bisa supply lagi lah ke toko-toko retail lainnya gitu loh. Jadi basic awalnya di situ. Nah, belakangan ini saya baru mulai masuk ke online baju fashion wanita impor. Kebetulan adik saya sama kakak saya kan di Tanah Abang ya. Kita main impor sebenarnya udah lama gitu. Cuma karena saya di Cikarang mainnya basic bangunan, jadi ya belum yang kolaborasi lah. Nah, ini baru mulai tahun ini sih, kemarin pas kebetulan mulai pas COVID lagi gitu. Jadi ya sekarang ya itulah dua itu yang saya lagi fokusin sih gitu. Kalau untuk yang impor baju ini impor dari mana, Bro? Dari China? Ya, dari China gitu. Kebetulan kan kalau kita kan ada apa, udah ada kerjasama ya dengan produsen di sana. Jadi kalau kita mau bikin model apa gitu, kita minta diproduksi sana untuk dikirim ke sini. Nah, sebenarnya ini yang sedikit agak mengganggu ya di saya ya, karena dulu kan kita produksi sendiri. Basicnya kan kita di Jakarta kita juga punya apa, konveksi lah istilahnya gitu kan, kita produksi sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah kemampuan produktivitas untuk di dalam negeri kita sendiri itu tidak mendukung gitu loh, tidak mencukupi untuk kuota yang kita butuhkan. Akhirnya mau nggak mau kita impor gitu. Nah, sampai terakhir-terakhir ini mungkin udah 10 tahun terakhir kita udah nggak ada produk di sini, kita full impor sendiri gitu. Karena kuota yang kita butuhkan untuk produksi 1 bulan itu istilahnya gimana ya? Di sini kita produksi itu kalah bisa sampai 10 kali lipatnya dari kita kirim dari China itu. Nah, jadi ini sebenarnya ada sedikit miss ya di tenaga kerja Indonesia ya gitu. Nah, ini yang juga agak mengganggu saya, kenapa kita di dalam negeri nggak bisa punya kecepatan produksi yang sama cepatnya gitu loh dengan mereka. Itu salah satunya. Terus juga dari segi biaya gitu. Dari bahan, ongkos kerja sampai jadi gitu kan. Barang yang kita istilahnya 90% sama lah. Itu kalau kita kirim dari China sendiri ke sini, itu harganya bisa selisih sampai jadi bisa cuma 60-70% gitu loh nilainya daripada kita produksi sendiri di Indonesia. Nah, itu juga menjadi satu gangguan gitu kok. Sayang gitu loh. Memang China penduduknya banyak, kita 270-an juta gitu, tapi
kalau dibilang dari segi tenaga kerja kan banyak gitu. Tapi kenapa kita kalah gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya menjadi gangguan sih yang mengganjal gitu loh di saya gitu loh. Kalau kita bisa produksi di sini sendiri kan sebenarnya akan jauh lebih baik kan gitu loh. Nah, itu salah satunya sih yang juga memicu saya untuk mikirin gimana caranya kita untuk edukasi masyarakat Indonesia ini supaya jangan sampai kalah saing gitu. Oke, ini gitu. Saya lihat ada beberapa teman kita yang hadir juga nih. Ada Bro Dipta barusan join. Tadi ada, ya, itu ada. Saya lihat ada. Ya, ada Bro Rian juga. Bro Rian juga. Kaos kaki Kiva, Bro Rian juga. Bro Rian juga main di ini juga bro, main di impor kaos kaki. Jadi mungkin ya. Kedepannya bisa ini ya, mungkin bisa saling kolaborasi sama-sama bermain di bisnis impor gini bro ya. Tadi juga ada Bro Jason itu main di bisnis franchise laundry. Ini Bro Rian, kaos kaki Kiva. Bro, berarti sebenarnya permintaan itu sangat besar ya bro ya, kalau pakaian wanita ini ya, sehingga kuotanya tidak bisa diproduksi dalam negeri itu sama sekali tidak mencukupi menutupi kuota yang dibutuhkan itu bro ya. Iya, betul. Kalau bicara untuk apa ya, pergerakan fashion ini itu kan sebenarnya gede banget gitu loh. Dan teman-teman adik saya yang mereka yang sesama main impor itu kan yang jauh juga banyak gitu kan. Kalau kita hitungannya masih kecil bro, kita masih kecil gitu loh. Kalau mereka yang impor udah sampai sekian kontainer itu kan volumenya udah gede kan gitu loh. Nah, jadi itulah yang saya bilang kenapa agak mengganggu gitu, karena bagi saya sayang gitu loh. Dan sekarang masyarakat Indonesia banyak yang ngeluh lah gitu kan, gak punya lapangan kerja, penghasilan kurang gitu kan. Tapi secara apa ya, secara daya juang, secara skillnya gitu, kok nggak ada perbaikan juga gitu loh. Jadi terkesannya cuma bisanya mengeluh, gitu, tapi tidak ada perjuangan gitu. Yang itu menjadi salah satu yang mengganjal juga gitu loh buat diri saya gitu. Karena kalau kita bisa produksi di dalam negeri dengan jumlah segitu banyaknya, itu kan akan membuka sangat banyak peluang lapangan kerja gitu loh, banyak orang. Gitu. Oke bro, bentar, saya mau nanya ke teman-teman dulu ini di tempat tadi pembicaranya masih itu. Teman-teman yang hadir di acara IJ malam ini bisa kasih bantuan dari Bro Nurdin, jelas nggak ya? Saya mau tahu apakah internetnya Bro Nurdin yang bermasalah atau internet saya supaya bisa dibagi gitu. Bisa tolong bantu teman-teman yang hadir di IG Live malam ini. Tadi suara Bro Nurdin waktu nggak kalian kedengarannya? Bicara, Nurdin bisa kedengaran jelas suara saya? Oke. Halo, Bro. Ya, Bro Rian, yang putus saya apa punya? Apakah internet saya bermasalah atau gimana? Oh, oke. Kalau yang kita tunggu bentar ya. Oke. Putus. Apakah sudah bisa lebih jelas koneksinya, Bro Rian? Tolong bantuannya. Karena memang dari tadi saya lihat pembicaraan dari Bro Nurdin di tempat saya agak terputus-putus. Saya juga tidak tahu apakah tempat saya yang internetnya lambat ya, atau Bro Gus, sorry. Atau di saya putus-putus sih.
Masih putus-putus ya? Suara saya pun masih kedengarannya putus-putus ya? Oh, sekarang udah oke, sekarang udah oke. Tadi putus-putus. Sudah oke ya? Oke. Berarti memang sebenarnya bermain di bisnis impor ini sangat menarik bro ya. Karena kemarin juga saya ada IG live dengan Bro Rian, Kos Kaki Kakiva. Bro Rian juga banyak ngasih insight-insight bahwasanya bermain di bisnis impor kos kaki itu ternyata luar biasa banget gitu. Dan yang luar biasanya lagi berarti barang yang kita impor dari China itu selalu pasti lebih murah dari barang yang diproduksi di dalam negeri. Ini betul-betul satu masalah besar juga bagi negara kita yang tercinta ini. Jadi, Ya, Bro Nurdin, betul, bro. untuk bisnis impor baju wanita ini, menurut Bro Nurdin sangat patut untuk dilakukan ya, Bro ya. Sangat untuk bisnis terputus lagi ya. Waduh, ini IG Live ini sekarang asik kena di masalah internet terus ini. Gawat juga ini. Mungkin perlu ganti ke jadwal siang ini karena jam segini banyak sekali yang melakukan IG Live dan internetnya banyak yang tersedot mungkin. Apakah sudah bisa lebih jelas, Bro Nurdin? Suara saya sudah bisa kedengaran? Ya. Gimana tadi? Udah ya. Sekarang Bro. udah oke, tapi mulai putus lagi. Bro, berarti bisnis impor baju wanita ini mantap ya, Bro ya. Dari segi peluangnya, dari segi keuntungannya sangat direkomendasikan ya, Bro ya. Gimana, Bro? Ya, kalau untuk bisnis impor baju ini memang bagus, Bos. Bagus. Karena gini, permintaan pasar bisa dibilang di seluruh dunia itu untuk namanya fashion itu kan termasuk yang paling tinggi ya. Karena orang selalu akan mau penampilan bagus segala macam gitu loh. Apalagi yang wanita gitu. Nah, kita masuk ke segmen wanita, khusus wanita juga pun karena itu gitu. Karena di sini yang demand-nya paling tinggi, cuman memang perlu keahlian khusus gitu. Kalau masuk model yang kurang bagus, kurang menarik, ya kan? Atau tidak bisa menciptakan tren, ya kan? Atau tidak bisa mengikuti tren, ya sudah selesai gitu loh. Nah, kayak kita masuk barang banyak begini pun kadang-kadang juga masih ada gitu kan, yang satu dua yang tidak sesuai ekspektasi lah gitu loh, yang perkiranya bisa fast moving, oh ternyata juga sempat mandek segala macam ada gitu ya. Memang perlu kejelian sih gitu loh. Bro, jadi nggak bisa gitu. Untuk kalau teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, kalau mereka ingin mencoba bermain di bisnis impor baju wanita, itu kira-kira perlu sediakan modal minimal berapa, Bro? Kira-kira, Bro? Wah, kalau mau impor sendiri sih, tapi tergantung ya. Kalau ada beberapa teman mereka modal cuma beberapa puluh juta juga bisa, gitu kan? Bisa, impor dengan jumlah sedikit, pakai impor borongan atau gabung dengan teman-teman yang lain gitu, bisa. Dengan modal yang kecil seperti itu juga bisa, gitu loh. Cuma kalau yang memang mainnya grosiran atau mainnya udah partai, ya mesti miliaran gitu loh. Tapi kita dulu start juga cuma mulai dengan 100-200 juta juga bisa dulu gitu kita mulainya. Oke. Cuma sekarang udah enak sih, karena kan sekarang kan banyak ya komunitas importir gitu yang mereka sediain jasa untuk apa ya? Mereka bawa kita ke sana, kasih tahu jalannya gitu kan, terus dikasih jalan juga gitu loh. Nah, sekarang sih udah jauh lebih mudah sih. Bahkan mungkin menurut saya dengan modal beberapa juta aja juga mungkin udah bisa kali impor sendiri sekarang. Gitu. Yang penting mesti cari komunitasnya dulu. Berarti sekarang
makin banyak cara berarti bro ya. Kalau mungkin dulu-dulu kita bermain di bisnis impor ini, kalau tidak punya modal miliaran kayaknya sulit untuk bermain di bisnis impor ya bro ya. Tetapi di masa sekarang ini dengan modal jutaan atau puluhan juta saja kita sudah bisa memulai bermain di bisnis impor gitu ya bro ya. Luar biasa. Jadi Iya. teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini, kalau saat ini ada kepikiran ataupun Anda memang saat ini sudah bermain di bisnis baju wanita, mungkin ingin memperbesar bisnis Anda dengan mengimpor barang-barang baju wanita dari negara China, Anda sudah bisa mulai mencari bagaimana sih caranya, karena seperti yang Bro Nurdin jalani sekarang ini, ternyata dari pengalaman yang dilakukan Bro Nurdin, ternyata bisnis ini tidak perlu kita harus memulainya dengan miliaran rupiah, dengan 100-200 juta rupiah pun kita sudah bisa memulainya. Bro, kendala utama kalau kita bermain di bisnis impor ini apa kira-kira bro? Kendala yang sering bisa kita hadapi bro, supaya teman-teman bisa tahu bro. Kalau kendala utama pastinya biasanya di pengiriman. Tapi yang lebih kendala itu adalah kalau kita pesen barang dari sini, kan sekarang kan banyak ya online, kita bisa langsung pesen dari Alibaba atau Taobao atau apa gitu ya. Nah, itu kan yang kadang-kadang jatuhnya kita beli online ya. Itu kan sekarang juga udah sangat mudah kan dengan cuma ya hati-hati, harus diperhatikan record penjualnya dulu. Jangan sampai barang yang dikirim ya nggak sesuai. Itu satu. Nah, kalau yang belakangan ini selama COVID ini ya mungkin ada kayak terkenal, sebelumnya ada yang namanya terkena lampu merah lah, segala macem lah gitu, yang jadi pengiriman jadi agak terlambat gitu. Kalau untuk detailnya itu sebenarnya yang lebih paham sebenarnya adik saya bro, karena kan dia yang handle semuanya gitu. Kalau saya memang ngikutin. Nah cuma kalau untuk kendala-kendala yang paling utama ya itu sih sebenarnya. Oke bro, kamu secara bisnis lebih fokus bermain di bisnis impor baju wanita ini, atau lebih fokus bermain di bisnis alat-alat teknik bahan-bahan bangunan bro? Lebih kemana bro? Dua-duanya bro. Gini, Dua-duanya ya? kalau yang alat teknik dan distribusi alat bangunan itu kan saya jalanin udah dari 2000, saya startnya dari 2007. 2009 baru masuk main distribusi kan. Nah, jadi kan ini udah lama nih. Ini masih tetap kita kembangin gitu. Cuman sekarang ini ya karena kan kita belajar sistemasi juga ya, tapi masih progres sih. Jadi sudah punya waktu lah gitu loh. Udah bisa mulai pelan-pelan kita pantau aja gitu. Nah, baru saya masuk ke yang fashion wanita ini karena barang kita banyak gitu loh. Stok di gudang kita banyak gitu. Kan kayak adik saya dan kakak saya kan mereka mainnya di Tanah Abang offline gitu. Sedangkan ke depan transaksi kita ini kan masuknya semua ke online. Nah, yang mengerti online itu yang agak tahu ya saya gitu kan. Jadi ya udah saya yang kelola online-nya gitu loh. Nah, di online-nya kita pun kita fokusnya kan carinya reseller gitu loh. Carinya fokusnya reseller. Memang end user kita tetap layanin gitu. Nah, jadi ya ambil beberapa segmen lah gitu yang bisa digarap gitu loh. Cuman yang di online yang saya kelola ini itu barangnya tidak ada di offline lagi gitu. Jadi kita split. Kalau memang mau masukin ke online, di offline-nya kita nggak jual. Jadi nggak benturan gitu loh. Gitu. Nah, kalau untuk yang distribusi alat teknik ini, saat ini kan pengaruh COVID lumayan ya. Terjadi ini bro, untuk yang alat teknik dan distribusi itu
Yang bahan bangunan ada drop berapa persen kira-kira bro pada saat COVID ini bro? Em, lumayan, Bang. Bisa sampai 50-70%. Uh, ternyata sangat terpengaruh juga ya. Oke, oke. Eh, Ya. lumayan. Karena pasarnya kan akhirnya jenuh dan kalau bicara apa infrastruktur, konstruksi segala macam kemarin kan juga sempat pada berhenti kan, otomotif juga berhenti gitu. Sedangkan customer kita kan segmennya ya konstruksi yang berhubungan dengan pembangunan ya kan. Nah, kita juga masuk ke perusahaan-perusahaan di kawasan industri, sedangkan customer utama kita banyak kan adalah yang di bidangnya otomotif. Gitu. Jadi otomotif sendiri kan bulan dari bulan April itu mereka udah sisa 25-30% doang aktivitasnya gitu. Nah, bulan Juli ini baru mulai masuk ke 50%. Jadi karyawan yang dirumahkan segala macam, plan yang diberhentikan, ini sekarang baru mulai dibuka. Jadi baru sekitar 50% lah dari normal gitu untuk apa aktivitasnya. Oke, berarti tapi tindakan kamu udah mantap banget. Berarti bisnis bahan bangunan alat teknik kamu agak-agak menurun, kamu langsung pivot nambahin satu lini bisnis baru di impor baju wanita. Jadi kan di bisnis baru ini mudah-mudahan kamu bisa sukses besar jadi bisa menutupi yang sedikit kemunduran di sini ya, Bro ya. Luar biasa, Bro. Salut, salut. Bro, selama perjalanan bisnis kamu, Bro, kira-kira apakah ada cerita-cerita atau hal-hal yang uh, membuat kamu sangat mungkin sampai kamu harus jatuh ataupun ada pengalaman yang sangat spesial selama kamu menjalani perjalanan bisnis kamu yang mungkin bisa kamu sharing ke teman-teman yang hadir di IG Live malam ini sehingga mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami hal yang sama gitu bro. Kira-kira ada nggak ya bro? Sorry bro, putus-putus. Cuma tadi saya nangkepnya kalau yang bikin jatuh banget itu pastinya ada gitu. Yang kita apa ya ditusuk lah gitu loh istilahnya dimakan sama karyawan sendiri ya kan, dimakan sama orang kepercayaan itu ada gitu loh. Ya akhirnya harus kita proses secara hukum segala macam ya itu ada. Cuman baik lagi ke prinsip ya. Kalau bicara dalam bisnis secara aktivitas kalau memang ada yang melakukan kesalahan pastinya harus ada punishment gitu. Kalau memang mereka bisa memberikan hasil yang baik kan pasti ada reward. Ada reward pasti ada punishment gitu loh. Jadi ya konsekuensinya ya harus kita jalani gitu. Kayak yang terjadi ada karyawan yang istilah kata melakukan kecurangan itu kan sampai merugikan perusahaan sampai angkanya juga lumayan ya mau nggak mau kita harus proses secara hukum gitu. Jadi sampai dengan orang yang benar-benar yang kita udah percaya banget ya gitu loh ya mau nggak mau gitu walaupun dari hati juga sebenarnya kadang nggak tega juga gitu kan. Cuman kalau bagi saya hubungan sebagai individu berjalan gitu tapi hubungan secara profesional juga harus dijalankan. Intinya sih jadi kalau yang sampai bikin down banget ya kurang lebih itu sih. Terutama sama orang kepercayaan ya. Itu yang paling susah ya. Gitu. Walaupun Bro, kita berarti punya sistem ya itu balik ya untuk introspeksi diri juga gitu ya. Walaupun kita punya sistem namanya sistem pasti tetap ada orang yang menjalankan. Ya, kalau kita terlalu percaya tidak memantau mengontrol dengan baik ya akhirnya akan menjadikan satu celah
bagi dia yang mungkin awalnya niatnya baik, akhirnya tergoda. Ya itu balik lagi ya, salahnya ada di kita juga gitu, ada di saya juga gitu loh, yang membuat sampai ini bisa terjadi ada peluang gitu kan. Walaupun setelah di-trace dari sistem pasti akan ketahuan, nggak mungkin enggak kan, gitu loh. Jadi ya sebaik-baiknya kita mempercayai seseorang, tetap harus ada yang kita sisakan itu sisi curiganya juga, nggak boleh terlalu percaya gitu. Itu jadi bumerang sih. Itu saya alamin gitu loh. Bro, berarti kamu punya kisah yang hampir sama dengan Bro Tommy Wong ya bro ya? Karena seperti kisahnya Bro Tommy Wong juga kan, dia sempat dimakan habis-habisan oleh teman baiknya sendiri sehingga bisnisnya hancur lebur gitu bro. Jadi memang kadang-kadang orang-orang terdekat kita yang kita sangat percayai, kadang itu kalau kita memberi kesempatan terus kita tidak awasi dengan benar, malah mereka yang akan bisa berpeluang besar menjatuhkan kita gitu. Jadi teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, memang kita gimana pun pasti kita harus mempercayai teman-teman kita, mempercayai karyawan kita. Tetapi berdasarkan pengalaman seperti yang terjadi pada Bro Nurdin, pada Bro Tommy Wong, gimana pun kita tetap harus ada hal-hal yang kita terapkan supaya tidak terjadi penipuan-penipuan ataupun kecurangan yang bisa mengakibatkan bisnis kita sampai dirugikan sangat-sangat besar sampai bisa bangkrut gitu. Jadi itu tetap harus kita waspadai. Bro, saya juga barusan tadi melihat ke Instagramnya kamu, @huangnurdin. Di situ saya lihat kamu luar biasa banget bro. Kamu sangat rajin ikutan di seminar-seminar, dan terutama saya lihat seminarnya Pak Tung Desem Waringin. Bahkan saya lihat kamu banyak sekali berfoto dengan Pak Tung Desem Waringin. Wah, luar biasa. Karena Pak Tung Desem Waringin ini betul-betul salah satu orang yang mengubah hidup saya juga bro. Saya sekitar 17 tahun yang lalu, itu gara-gara pada saat itu saya masih karyawan bro, gara-gara saya ikutan di seminarnya Pak Tung. Masih putus-putus terus ya? Waduh, ini apa? Lanjut aja, lipas aja. Sekitar 17 tahun yang lalu saya ikutan di seminarnya Pak Tung Desem Waringin, kemudian saya ikut lanjut lagi ke seminarnya Anthony Robin, dan dua orang ini merupakan dua orang utama yang mengubah hidup saya menjadi ya seperti hari ini yang saya rasa ya cukup bagus, cukup baik. Dan saya lihat kamu juga sangat rajin sekali ikutan di seminarnya Pak Tung Desem Waringin. Saya bahkan merasa, waduh beruntung sekali Bro Nurdin bisa banyak berfoto dengan Pak Tung. Saya malahan dulu pada saat ikutan di seminar Pak Tung tidak sempat foto bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Bro, apa saja kira-kira ilmu-ilmu yang kamu dapatkan selama kamu ikutan di seminar-seminar tersebut yang mungkin bisa kamu sharing ke teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, bro? Silakan, bro. Aduh, saya jadi malu. Soalnya kan saya ikut seminar patung itu baru beberapa kali. Ya, ya itu juga untuk memperbaiki diri ya. Ini sekarang juga masih proses belajar ya. Jadi kalau saya ikut patung desem itu, yang saya dapat adalah energi kita, emosi kita itu yang satu pasti dipengaruhi oleh gerak. Jadi supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap bahagia, ya kita harus melakukan gerakan yang membuat kita mengarah ke arah sana, gitu. Yang kalau patung kan selalu dengan bergerak, gitu kan, lonjak-lonjak, gitu kan. Nah itu untuk menaikkan energi kita yang kalau kita lagi down, kita lagi loyo, sedih, segala macam itu supaya bisa
kita alihkan energi itu untuk menjadi energi yang bikin kita lebih semangat gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua itu yang pasti adalah take action gitu. Begitu kita punya sesuatu gagasan, kita punya suatu ide yang kita mau apa rencana yang mau kita kerjakan, tapi kalau cuma baru sebatas rencana kita nggak kerjakan, nggak ada action, itu nggak akan pernah terjadi. Jadi take action gitu. Terus yang ketiga adalah selalu dekat dengan orang tua, sayang orang tua, karena orang tua, doa dari orang tua lah yang akan membuat kita doa yang akan dikabulkan oleh Tuhan itu adalah yang dari orang tua, gitu loh. Jadi selama kita sebagai anak ini masih bisa berbakti, masih bisa menunjukkan cinta kita ke orang tua, ya tunjukkanlah gitu loh, sebelum nggak ada waktu gitu. Kadang-kadang kita sebagai anak ya sudah tumbuh dewasa itu kan menjadi seperti ada jarak ya. Saya pun merasakan seperti itu. Sampai pada usia tertentu itu saya sungkan gitu loh. Yang sungkan yang untuk bisa meluk orang tua, yang bisa cium pipi orang tua, itu sampai pada usia tertentu saya sempat ada rasa sungkannya gitu loh, karena ini udah gede gitu kan, gitu, udah gede, maksudnya ya orang tua tahulah kalau kita sayang sama dia, kita pulang ke rumah masih ngobrol gitu, tapi tidak ada aktivitas secara fisik yang mempererat itu gitu loh. Nah, itu harus dilakukan gitu loh, supaya membuat orang tua kita makin merasakan kalau kita itu memang benar jadi anak yang memang sayang dan mau berbakti sama orang tua. Itu bagi saya sangat penting. Itu saya dapat banget dari Pak Tung. Gitu. Ya, Luar biasa. kurang lebih 3 poin itu sih. Oke, mantap, mantap, mantap. Memang kalau yang murid-murid Pak Tong itu semua rata-rata orangnya pasti bagus-bagus semua gitu. Terutama Bro Nurdin ini salah satu teman dari komunitas Tanya Mentor yang juga sangat rajin ikutan di seminarnya Pak Tung. Sangat bagus. Bro, dari Bro Nurdin sendiri kira-kira apa sih impiannya ke depan ini, Bro? Bisa kedengaran, Bro? Agak muter ya, Bro, lagi sorry. Yang saya tanyakan, dari Bro Nurdin sendiri, ke depannya apa impian kamu, Bro? Apa yang ingin kamu capai? Oh, oke. Yang pasti yang mau dicapai kalau di bidang distribusi alat teknik bangunan itu adalah kita bisa menjadi distributor utama untuk beberapa produk, ya kan? Minimal untuk area provinsi dulu deh, gitu. Targetnya adalah skala nasional. Itu yang di alat teknik bangunan, gitu. Nah, kalau untuk yang di fashion wanita, ya itu karena produk punya kita sendiri ya, gitu. Yang pasti ya kita akan maunya jadi distributor juga, ya kan, karena punya sendiri, ya pastinya skala nasional. Tapi yang yang mau kita tambahkan lagi adalah kita bisa menjadi saluran bagi banyak orang ya yang mereka butuh tambahan pemasukan segala macam, atau mereka butuh produk gitu kan, yang mau belajar bisnis. Nah, itu supaya mereka bisa punya produk untuk mereka jual, tapi juga kita barengin dengan edukasi bagaimana caranya supaya mereka bisa menjadi seorang pebisnis. Jadi tujuan yang lebih besarnya itu adalah kita bisa membantu menciptakan pengusaha-pengusaha Indonesia gitu. Kalau di komunitas kemarin apa ya, dari yang Biogreen itu kan dia juga
punya cita-cita mau menciptakan 1 juta pengusaha kan. Iya, itu Bro Larry Wijaya itu bosnya Ya, ya. BioGreen itu luar biasa banget. Itu misi dia misi hidupnya itu udah sangat mulia banget. Makanya saya bilang karena dia punya misi yang sangat mulia, bisnis dia itu diberi kelancaran yang sangat-sangat luar biasa sehingga berkembang sangat pesat dan ya memang terbukti bahwasanya bisnis BioGreen dia itu bisa menghasilkan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sukses ya bro ya. Memang kalau seperti yang Bro Nurdin ini juga Bro Nurdin punya suatu misi supaya bisnis yang Bro bangun bisa uh, juga dibagikan ke teman-teman yang ingin ingin bergabung menjalankan bisnis yang seperti yang Bro Nurdin lakukan dan Bro Nurdin juga akan membimbing mereka, mungkin mereka jadi reseller gitu ya Bro ya sistemnya ya ke bisnis kamu ya. Ya, kalau yang secara online itu kan pasti jatuhnya ke reseller ya kan karena sistemnya online gitu kan. Jadi berbisnis di online itu sekarang ini udah tidak gampang gitu karena sudah banyak banget orang yang mulai masuk tapi peluangnya masih banyak. Nah, yang mereka butuhkan ada ilmunya. Salah satunya kan yang kayak dari Bro Nico Julius ya kan, bagaimana cara kita meningkatkan IG kita segala macam. Nah, saya pun ikut dan saya juga belajar dari Bro Nico ya, gitu loh. Nah, terus kayak dari beberapa mentor kayak salah satunya kayak Cik Kristinali kan juga bagus ya kan, konten-kontennya itu kan bagaimana nih kita harus menjawab customer, bagaimana kita harus bikin pricing harga segala macam, dia kasih nih tutorialnya segala macam. Itu sangat berguna sekali untuk kita yang mau memulai lah gitu loh. Karena kalau sudah memulai terus tidak punya arahan ya kan, akhirnya begitu udah nggak punya traffic, orang akan jadi males gitu loh. Nah, jadi edukasi seperti itu yang sangat perlu sih gitu loh. Yes. Oke, sebentar ini juga punya Bro lagi. Masih kedengaran suara saya atau Sudah. macet lagi? Bisa ya? Sudah. Bisa kedengaran ya? Oke. Udah. Ini apa yang Bro Nurdin lakukan ini sangat sangat baik, sangat misi yang bagus sekali, mau membantu teman-teman yang ingin berbisnis, terutama yang di bisnis baju wanita. Mungkin kedepannya teman-teman yang hadir di IG Live malam ini bisa konsultasi atau bertanya ke Bro Nurdin, minta saran, minta pendapat. Mungkin nanti kedepannya bisa kerjasama menjadi reseller dari Bro Nurdin. Dan ini juga sejalan dengan misi dari founder dari komunitas Tanya Mentor ini, Pak Anton Teddy, Bro Tommy Wong. Mereka juga saat ini sangat-sangat fokus sekali membantu teman-teman yang mungkin lagi terkena PHK, yang bisnisnya lagi tutup. Pak Anton Teddy dan Bro Tommy Wong membangun yang namanya ATC Reseller Community, di mana di sana banyak sekali peluang-peluang bisnis bagus dari orang-orang hebat, peluang bisnis dari Bro Nico Julius, produknya dari pembelajaran dari Pak James Gui, produk-produk dari Sis Kristinali, itu semua ditawarkan kepada teman-teman supaya bisa ikut menjual dan ikut mendapatkan penghasilan dari produk-produk yang sudah luar biasa tersebut. Ditambah lagi ada pembimbingan yang sangat bagus sekali via Zoom, via IG Live. Jadi teman-teman itu bukan hanya dikasih produk-produk yang bisa menghasilkan produk-produk yang sudah bagus dari orang-orang yang terkenal, tapi dibimbing langsung oleh Pak James Gui, oleh Bro Nico Julius, oleh Bro Tommy Wong, Pak Anton, dan oleh Sis Kristinali. Jadi betul-betul misi yang sangat mulia, sama seperti yang dilakukan oleh Bro Nurdin juga. Ini mungkin mutar lagi, Bro. Jadi kalau sekiranya teman-teman yang hadir di IG Live malam ini ada yang kepingin mencoba bermain
atau menjadi reseller di bisnis baju wanita ini, kira-kira gimana caranya, Bu? Apakah mereka follow dulu Instagram kamu, nanti kamu bisa DM-DM-an, bisa ini ya? Kira-kira gimana caranya, Bro, yang efektif? Ini kalau mau jadi reseller untuk pakaian wanita itu bisa langsung ke itu ya, ke IG-nya yang khusus untuk fashion, namanya Comfy Pioneer. Ini saya ketikin ya. Iya, langsung ditulis saja, Bro. Teman-teman yang hadir di IG Live, oh ini ya, oke, Comfy Pioneer, oke, jadi saya coba pin, apakah bisa? Ya, yang tertarik pin. Bisa oke. Bisa dicek dulu ya. Dilihat dulu menarik apa enggak, ada apa mungkin cocok atau enggak. Nah, kalau yang merasa cocok, di situ ada form untuk mengisi data sebagai reseller. Nah, kalau nanti sudah masuk sebagai reseller, harga yang kita sudah pasang di IG kita yang kita tampilkan itu untuk reseller itu kita ada diskon spesial khusus gitu loh. Nah, nanti kalau untuk teman-teman yang di IG Live ini yang mau mendaftar, nanti bisa DM ke Comfy Pioneer, isi dulu formnya, DM kasih tahu, dapat referensi dari Tanya Mentor. Itu saya kasih free. Karena kalau di kita daftar untuk reseller itu kan harus berbayar. Itu biaya registrasinya 150.000. Baru bisa menjadi resellernya kita. Nah, kalau yang tertarik boleh isi formnya, terus nanti DM, dicantumin referensi Tanya Mentor. Nah, itu nanti kita kasih free. Kita akan register, nanti setiap pembelanjaan sebagai reseller, keuntungannya adalah setiap pembelanjaan akan mendapat diskon minimal 30% dari harga yang sudah tertera. Minimal 30%. Gitu. Ya. Jadi, kalau untuk beberapa produk yang spesial itu bahkan kita nanti bisa kasih sampai 50%. Gitu. Jadi memang saat ini kita fokusnya adalah bisa memberikan keuntungan yang cukup lumayan dulu nih untuk teman-teman yang udah join jadi reseller. Yang kalau marketnya bagus, itu harga dasarnya kalian itu kalian bisa jual sampai 500% pun masih bisa, tapi tergantung market. Karena kalau produk yang kita jual ini, kalau sudah masuk ke butik, itu memang harganya udah berkali lipat lah kita jual. Gitu loh. Nah, jadi kalau teman-teman memang punya link yang bisa punya profitnya jauh lebih tinggi. Gitu. Waduh, ini betul-betul peluang yang luar biasa nih, Bro. Betul-betul suatu peluang bisnis yang luar biasa. Jadi teman-teman yang hadir di IG Live malam ini, ataupun nanti yang setelah nonton replay dari IG Live, nantinya di IGTV ya, IGTV di Instagram Tanya Mentor, kalau teman-teman memang berniat kepingin main di bisnis baju wanita, silakan follow Instagram @comfypioneer. Jadi setelah Anda follow Instagram @comfypioneer, kalian bisa DM ke sana, kasih tahu, Bro Nurdin, saya ini tadi dari rekomendasi dari Tanya Mentor. Jadi nantinya itu ada biaya pendaftarannya 150.000 akan dihilangkan oleh Bro Nurdin. Jadi itu spesial buat teman-teman ya, komunitas atau teman-teman yang sering hadir di Tanya Mentor. Dan peluang bisnisnya ini luar biasa. Itu minimal profitnya dari harga yang dari harga yang tertera itu minimal 30%. Bahkan kalau teman-teman bisa ya, gimana, mempunyai tadi saya lagi menjelaskan ke teman-teman yang hadir di Tanya Mentor ini, bahwasanya profit yang ditawarkan itu sangat besar, minimal 30%, Bro ya. Dan
Dan kalau teman-teman punya channel, cara menjualnya Sorry, itu bahkan bro. bisa mendapatkan Bro profit Agus. yang jauh lebih besar lagi gitu. Ini banyak masih ini ya nyangkut-nyangkut bro ya. Saya tengok. Oh, sorry. Ini aduh jatuh pula Sebentar. tadi handphone. Tadi tertarik apanya handphonenya. Oke, bentar. Mungkin juga waktunya sudah, bro. Mungkin ini waktunya juga udah tinggal sedikit. Jadi mungkin kira-kira dari Bro Nurdin sendiri ada ini lagi nggak bro ya? Ada mungkin tambahan-tambahan yang mau disampaikan ke teman-teman yang hadir di IG Live malam ini? Atau kata-kata penutup? Silakan bro. Masih mutar ya? Kedengaran nggak suara saya? Kelihatannya lagi banyak gangguan juga nih. Oke, sebentar, bro. Oke. Ya, suaranya. Jadi sudah bisa kedengaran? Oke, sudah. Oke bro, mungkin kan waktunya juga udah tinggal sedikit bro. Jadi mungkin dari Bro Nurdin apakah ada tambahan yang mau disampaikan ke teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini bro? Atau mungkin ada kata-kata penutup bro? Silakan bro. Ya, kalau saya sih cuma buat teman-teman ya, kalau memang kita dalam kondisi apapun tetap nggak boleh nyerah. Itu satu. Ya, di setiap kesulitan pasti ada peluang. Tergantung kita mau melihatnya dari sisi yang mana, sisi kesulitannya atau sisi peluangnya, gitu loh. Nah, jadi dalam selalu yang banyak juga dari teman-teman kita nih, dari teman-teman mentor, kasih teman-teman juga, ya kasih kasih pencerahan lah, gitu. Lihat apa yang bisa menjadi hal yang baik untuk kita, ya kan? Juga bisa kita yang bisa kita bagikan juga untuk teman-teman. Untuk kondisi kayak sekarang terutama ya dengan COVID sekarang yang kita juga belum tahu ya kapan kita baru bisa kembali benar-benar normal kayak dulu lagi, sepertinya itu sesuatu hal yang masih aman. Jadi ya kita harus adaptasi lah dengan kondisi sekarang. Ya. Yang penting cari di mana ada peluang yang bisa kita ambil, yang bisa bermanfaat untuk diri kita, ya kan, untuk keluarga kita, ambil untuk kayak dari Kotomi dan Pak Jenskui, Pak Anton Teddy sama Bro Niko yang ATC reseller itu, di situ kan banyak banget nih produk, ya kan, dari jual produk digital sampai jual produk properti ada di situ kan teman-teman yang memang mencari produk bisa masuk ke situ ya, bisa follow di IG-nya Kotomi ya kan, di story-nya biasa ada yang bisa di swipe up yang ada foto mereka berempat, di situ bisa masuk juga. Harus intinya sekarang kita harus banyak berkomunikasi, masuk ke komunitas yang memang benar positif dan saling membangun, gitu loh. Jangan masuk ke kelompok orang-orang yang cuma mengeluh aja, yang bercibir aja, gitu kan, yang cuma melihat yang negatif aja, gitu loh. Kalau kita ngomong negatif, pemikirannya itu akhirnya kita akan ikut, gitu. Jadi sebaiknya kita masuklah ke kelompok orang-orang yang selalu berenergi, ya semangat, gitu loh, yang selalu mencari ide baru. Di situ kita pun akan terbawa untuk berpikir lebih kreatif, ya kan. Nah, jadi pindah kolom dulu deh, gitu loh. Pindah dulu ke kolom yang energinya baik, yang bisa sudah merasakan manfaatnya, mau berbagi lagi dengan teman-teman, ya jauh lebih bagus kan. Jadi kita bisa
memperbaiki itu. Ya, jadi kalau untuk yang saat ini ya harus kita lakukan yaitu apalagi dalam kondisi yang lagi sulit ya, ini kan jatuhnya udah krisis dunia yang belum pernah ada kan gitu loh. Ya, Bro, dari saya sih ini ada kurang lebih seperti itu pendapat dari Oke. saya. Oke, bro. Ini tadi ada dari Sinar Maju Berdikari Motor juga join. Ini salah satu brother yang luar biasa yang selalu mendukung. Ya. Terus ini ada pertanyaan ini bro dari Asril Sani, katanya bagaimana ditanya mentor ini aja itu sudah menemukan. Yes. Betul. Ini internetnya masih agak mutar di tempat saya tidak tahu apakah ya, internet saya mau lagi. Buat teman-teman supaya bisa kita saling mendukung, saling ini sudah benar, ini menemukan dan lingkungan ini sudah benar lingkungannya ya di sini gitu. Dari teman-teman yang ada di Tanya itu adalah yang kita memang mau sharing, mau berbagi dengan teman-teman, ya kan, supaya nggak tambah wawasan, juga kita juga masih belajar, ya kan, ya gimana caranya ya supaya kita bisa lagi gitu loh, ya marilah kita sama-sama saling memberikan masukan yang positif dan membangun untuk teman-teman kita sendiri. Ini sudah benar kok, sudah di sini ya. Apa? Oh ini Coach Yudi, ya. Coach Yudi Chandra juga mampir ini. Sorry ini internetnya agak terganggu di tempat saya. Punya keinginan sama untuk maju ya kan, dengan kita pasti akan ketemu. Gitu. Mulai dari sini itu udah salah satu kolam. Oh, halo, ada Oke, Coach Yudi Chandra ada bergabung ini, Coach Yudi Chandra. Terima kasih Coach Yudi Chandra sudah mau bergabung di IG Live Tanya Mentor ini. Jadi mungkin saya sedikit tambahkan ke Asril Sani. Seperti yang tadi Bro Nurdin sudah jelaskan sangat-sangat mendetail. Kalau untuk menemukan dan membuka lingkungan seperti ini betulnya ya sangat mudah. Sorry ini mungkin terputus lagi internetnya. Sorry. Masih bisa jalan. Waduh ini bro adalah join ke komunitas Tanya Mentor. Silakan hadir pada saat IG Live Tanya Mentor, dan silakan kalau nanti ke depannya Anda mau ikutan berbagi kisah, berbagi pengalaman Anda, silakan DM ke Instagram Tanya Mentor. Kita akan undang teman-teman yang ingin berbagi kisah dalam IG Live Tanya Mentor ini. Oke. Ini sudah diundang kembali, Bro Nurdinnya tadi sempat keluar. Memang beberapa hari ini IG Live di malam hari agak banyak gangguan, sering terputus-putus. Bro, tadi kamu sempat terputus, sempat keluar, dan kayaknya waktu juga sudah hampir habis, dan mungkin teman-teman juga karena tadi mungkin lihat kamu keluar sudah pada live semua. Jadi mungkin kita akhiri aja bro ya. Bro, terima kasih banget sudah mau berbagi kisah kamu, berbagi pengalaman kamu di IG Live malam ini. Waktunya tinggal 22 detik lagi. Jadi kedepannya bro akan menjadi host di Tanya Mentor. Bro